Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana suara ibu terdengar jelas anak ibu? Terdengar Jelas ya, alhamdulillah. Hari ini kita dapat bertemu kembali di dalam pembelajaran kita seni budaya. Tetap masih dalam suasana pembelajaran daring ya. Tetap kamu belajar dari rumah, tetapi tentunya kita harus tetap semangat. Kenapa Amalia? Pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Untuk absensi, anak ibu silakan menuliskan nama pada kolom chat, kemudian ditulis nama dan keterangan hadir. Oke. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, apakah LKPD dan modul sudah anak ibu baca, yang sudah ibu share pada WhatsApp? sudah Ya? Sudah Bu. Sambil menunggu teman yang lain masuk, kita mulai pembelajaran kita pada kali ini. Sudah belajar seni rupa enggak? Sudah Bu. Sudah, ya? Sudah belajar seni rupa. Apa saja pembelajaran kita dulu sebelum di kelas 7 dan kelas 8 tentang seni rupanya? Komik, komik, Karikatur, apalagi? ilustrasi. Gambar ilustrasi menjelaskan. Anak-anak ibu silakan perhatikan dari modul yang sudah ibu berikan. Karena pembelajaran kita terkait dengan modul pembelajaran yang ibu berikan. Oke, kali ini kompetensi dasarnya yang pertama adalah memahami unsur, prinsip, teknik, dan prosedur berkarya seni lukis. Jadi seni rupa yang kita pelajari kali ini adalah tentang seni lukis. Yang kedua, kompetensi dasarnya adalah membuat karya seni lukis dengan berbagai bahan dan teknik. Oke. Itu kompetensi dasarnya. Tujuan pembelajaran kita kali ini, setelah mengamati tayangan slide, siswa mampu menganalisis gaya dan aliran seni lukis, kemudian menyajikan hasil telah tentang gaya dan aliran seni lukis. Jadi setelah pembelajaran ini, anak-anak ibu diharapkan mampu menganalisis apa sih gaya dan aliran seni lukis. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu seni lukis itu apa. Ya? Oke. Apakah di rumahnya ada lukisan? Itu di belakang Nur Ada Bu. ada. Ada Bu. Apakah lukisannya bisa dilihat dari belakang? Tidak Bu. Lukisan hanya bisa dilihat dari mana? Dari Ada pada slideshow ini. Nah, gambar yang pertama dan kedua. Nah, gambar patung Bu. gambar patung. Contoh ini adalah sama-sama termasuk ke dalam karya seni rupa. Iya Bu. Perbedaan dari kedua gambar ini. Ada. Ayo, siapa yang bisa jawab? Saya Bu. Ya, silakan Fatia. Di gambar yang pertama itu karya seni lukis. Seni lukis dapat dilihat dari satu sisi, tetapi yang gambar kedua bisa dilihat dari segala sisi karena dia berupa patung. Berupa patung. Oke, tepuk tangan untuk Fatia. Sisi lukisan ini. Sementara kalau seni patung itu dilihat dari segala sisi. Nah, masih ingat pembelajaran kita? Kalau kalau hanya bisa dilihat dari satu sisi, maka dia masuk ke dalam berapa dimensi? Dua dimensi. Dua dimensi, pintar sekali. Kalau yang dia bisa dilihat dari segala sisi? Tiga dimensi. Modul pembelajaran yang ibu berikan mudah dipelajari? Sudah. Oke.
Sekarang, sebelumnya coba anak ibu amati gambar di bawah ini. Apa yang anak ibu lihat dari gambar tersebut? Pohon. Dalam kehidupan nyata kita ada hal seperti ini? Ada. Ya, bagaimana dengan gambar ini? Tidak ada. Ya, Bu. Kenapa tidak ada? Karena dia abstrak. Perbedaan antara gambar yang pertama ya sama gambar yang kedua. Ya, ada perbedaannya? Ada. Ada. Ya. Tidak ada di kehidupan nyata. Ya, betul, seni lukis. Nah, aliran seni lukis itu ada dua jenisnya. Ya, nah aliran yang pertama adalah aliran representatif. Nah, yang gambar yang kedua yang tidak ada di dalam kehidupan nyata kita itu masuk ke dalam aliran non-representatif. Dalam seni lukis Ada dua. siapa yang bisa jawab? Silakan Reva. Aliran seni lukis ada dua, yaitu representatif dan non-representatif. Lah, representatif dan non representatif. Tepuk tangan untuk Reva. Ya, betul ya. Pembelajar gambarnya itu menirukan bentuk yang ada di alam mimpi. Mana ya? Hayal. Iya, di dalam alam hayal. Bisa dilihat pada modul? Ada pada modulnya? Ada, Bu. Ya? Oke. Nah, kemudian aliran yang kedua adalah aliran non representatif. Nah, di modul aliran non representatif ada berapa? Ada satu. Ada satu. Apa itu? Abstrak ya. Nah, kalau abstrak. Sekarang Ibu akan memberikan kamu beberapa pertanyaan. Silakan anak Ibu jawab. Siapa yang bisa menjawab? Tunjuk tangan. Masuk ke dalam gaya apa? Saya, Bu. Ya, Selviani. Aliran ini ya naturalisme, Bu. Naturalisme. Mengapa dikatakan naturalisme, Selviani? Itu alam. Karena dia meniru bentuk alam. Oke, tepuk tangan untuk Selviani. Ada pada modul? Contohnya ada. Oke. Lalu yang kedua, siapa bisa jawab? Saya, Bu. Amalia. Saya, Bu. Amalia, silakan. Itu gaya realisme, Bu. Mengapa kok Amalia bilang ini adalah gaya realisme? Karena aliran ini bilang apa adanya tanpa dikurang-kurangi dan dilebih-lebihkan. Dengan gambar ini, siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Iya, Saya, silakan Bu. Fatia. Gambar impresionisme. Dia sesuai dengan kesan saat objek itu dilukis. Karena lukisannya itu dibuat sesuai dengan kesan saat objek itu dilukis sesuai. Nah, siapa bisa jawab? Coba Nur Aryani. Nur Aryani, coba jawab. Ini gambarnya apa? Aliran apa ini, Nak? Bergaya apa, Nak? Romantik. Romantik. Betulkah romantik? Ala. Ayo, siapa yang bisa membenarkan? Saya, Bu. Silakan Saya, Reva. Bu. Gambar surrealisme, Bu. Mengapa surrealisme? Karena menyerupai bentuk-bentuk yang sering di dalam mimpi. Karena dia menirukan bentuk-bentuk yang ada di alam mimpi. Silakan anak ibu menganalisis dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah ibu berikan di LKPD. Kemudian apakah ada pertanyaan di dalam pembelajaran kita kali ini? Oke, Saya, Bu. Fatia. Bu, contohnya kan ada lukisan orang yang sedang menari.
Tapi backgroundnya itu Bu abstrak Bu. Itu tuh dimasukkan ke aliran dan gaya apa Bu? Ada lukisan Ya Bu. lukisan yang walaupun dia dalam bentuk di situ dia melukis seorang penari, tetapi backgroundnya adalah lukisan abstrak, dia tetap masuk ke dalam aliran representatif karena yang kita ambil adalah objek utamanya. Objek utamanya kan penarinya ya, bukan Ya Bu. bukan backgroundnya, bukan backgroundnya. Jadi kita ambil dari objek utamanya yaitu penari. Nah, tadi betul bahwa dia masuk ke dalam gaya realisme seperti yang Putri bilang tadi ya. Dia menggambarkan sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Paham kok ya? Paham Bu. Terima kasih. Kita menyimpulkan pembelajaran kita. Nah, kita coba simpulkan pembelajaran kita. Nah, siapa anak ibu yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita yang sudah kita pelajari ini? Oke, silakan Reva. Seni rupa adalah ungkapan perasaan manusia yang dituangkan ke dalam media warna, bentuk, gelap terang, dan tekstur. Oke, betul Bang. Tadi seni rupa adalah ungkapan perasaan manusia yang dituangkan ke dalam media warna, bentuk, gelap terang, dan tekstur. Ya, betul begitu? Ya Bu. Betul. Ya, menyimpulkan? Ya Bu, saya. Ya, silakan Selviani. Di dalam aliran seni lukis terdapat ada dua aliran, yaitu representatif dan non-representatif. Di mana aliran representatif ini memiliki 6 gaya, Bu. Yang pertama, naturalisme. Yang kedua, realisme. Yang ketiga, romantisme. Yang keempat, ekspresionisme. Yang kelima, impresionisme. Dan yang terakhir atau yang keenam, Surrealisme, ya. Representatif hanya ada satu gaya abstrak, Bu. Oke, betulkah begitu, Nak? Betul Bu. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Kita sudah pada pembelajaran kita, pada akhir pembelajaran kita. Sekali lagi Ibu ingatkan, nanti LKPD-nya diisi, kemudian silakan diminta tanda tangan oleh orang tuanya. Nanti Ibu akan men-share link Google Form di mana kalian bisa menulis menjawab pertanyaan. Di situ ada 5 pertanyaan. Silakan anak Ibu jawab pilihan ganda, Nak ya. Nanti Ibu share linknya. Silakan anak Ibu klik saja, tulis nama. Nanti silakan di-share, silakan dijawab. Ada 2. Yang pertama pertanyaan, yang kedua penilaian diri. Nah, di penilaian diri ini anak ibu jawab dengan sejujur-jujurnya. Ya, pertanyaannya itu tentang diri kalian. Anak ibu jawab, semakin cepat dijawab, semakin baik. Ibu beri waktu 1 hari, 1 kali 24 jam untuk menjawabnya. Untuk LKPD, nanti anak ibu silakan difoto saja dan dikirimkan ke ibu ya via grup saja, WhatsApp group. Jadi pembelajaran kita tetap sehat, Nak ya. Jaga jarak, pakai masker kalau keluar rumah, dan cuci tangan sebelum dan sesudah kita beraktivitas. Kemudian sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, marilah kita berdoa. Semoga pembelajaran ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sampai bertemu kembali anak ibu. Minggu depan kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada materi tujuan berkarya seni lukis. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Ya Bu. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.